Kenalin, nama gue Handika, gue seorang ultra cyclist. Gue mulai sepedahan dari tahun 2009, menekuni dunia road bike dari 2017. Pencapaian terbesar sih waktu di tahun 2023 ya, waktu mengikuti event Paris-Brest-Paris. Di sana gue mendapatkan memecahkan rekor sebagai orang Indonesia pertama yang mencatatkan waktu di 62 jam di jarak 1.200 km. Yang bikin gue tertarik bahwasannya sebenarnya gue suka adventure. Ultra cycling ini kan olahraga bersepeda dengan jarak yang cukup jauh, dan gue anggap itu adalah bagian dari adventure ya. Jadi dimana perjalanan jauh itu membutuhkan persiapan. Kita nggak bicara tentang speed atau apa ya kan, tapi lebih ke persiapan, dan itu yang membuat gue sangat tertarik. Karena untuk menyelesaikan event ultra cycling ini nggak melulu bicara tentang tenaga, tapi bicara tentang preparation lah, semuanya apa yang kita persiapin, mulai dari komponen suplai makanan yang benar gitu selama di perjalanan itu. Bahkan kita harus memanage tenaga kita agar kita bisa capai nih di tujuan kita, karena ini bukan ratusan kilometer, tapi ribuan kilometer. Kalau gue pribadi ya, nih gue nggak tahu setiap orang karena punya tantangan yang berbeda pastinya. Tapi kalau gue pribadi, gue cukup agak kesulitan untuk medan yang dingin. Contohnya seperti salju, ya kayak waktu di Paris kemarin lah 2023, itu suhu cukup dingin sampai 9 derajat gitu, dan anginnya kencang, dan itu cukup membuat gue sulit untuk melanjutkan perjalanan tadinya gitu. Tapi setelah gue persiapkan seperti pakai leg warmer, pakai jaket yang memang khusus jaket thermal, ya aman-aman aja gitu. Tapi intinya kalau gue pribadi, cuaca yang dingin itu cukup berat, kendalanya paling di situ. Momen yang paling berkesan itu ya pas di Paris. Di Paris itu waktu itu gue mengalami cedera kurang lebih di kilometer 900 waktu itu, yang dimana perjalanan masih menyisakan 300 km lagi. Cedera gue sih memang bukan karena gue yang jauh itu, tapi emang sebelum berangkat ke Perancis, 1 minggu sebelum event Paris-Brest-Paris, gue dapat musibah ditabrak motor. Dan itu gue pikir tadinya fraktur gitu, akan ada patah gitu ya kan kaki gue, tapi ternyata pas setelah di ronsen aman. Ya akhirnya gue dengan kondisi yang masih cedera, gue memberanikan diri karena memang sudah terlanjur daftar ya, dan event Paris-Brest-Paris itu kan 4 tahunan, jadi kayaknya gue harus nunggu lagi 2027, kayaknya sayang banget gitu ya. Jadi gue tetap dengan membesarkan hati, dengan tekad, akhirnya gue ikut. Sejujurnya setelah tahun 2023 gue menentukan arah pilihan gue kemana nih, arah orientasi bersepeda gue, akhirnya gue pilih ke ultra cycling. Gue sempat beberapa kali review, menganalisa beberapa tipe sepeda dari beberapa brand. Setelah gue review, kemungkinan yang gue lihatnya yang paling cocok nih Defy. Kenapa? Karena satu sisi gue lihat memang dari sisi karbon dan forknya memang dia secara karbon komposit emang diperuntukkan untuk ketahanan untuk untuk endurance. Selain itu juga ada beberapa teknologi yang cukup amazing buat gue, itu adalah diffuse. Dia ada teknologinya ada di handlebar dan di seat post. Jadi dia teknologi yang meredam getaran ketika kita melewati jalanan yang cukup rusak lah, yang bertraksi.
tadinya gue sih nggak expect terlalu jauh ya leaks tentang sepeda ini, karena gue pikir sebelumnya juga gue pakai sepeda sebelumnya juga cukup nyaman, karena udah gue pakai mungkin udah ratusan ribu kilometer ya kan. Tapi pas ketika gue pakai Defy ini, jujur ini review yang bener-bener Hanes ini luar biasa. Karena apa? Karena gue anggap ini, gue pikir tadinya kan wah ini sepeda nih mungkin sepeda endurance kan mungkin rata-rata lentur ya. Artinya dengan tingkat karbon yang lebih rendah yang buat lu nyaman. Tapi ternyata karbonnya ini, jenis yang Defy ini agresif. Justru gue menganggap wah ini pas gue tadi pakai off saddle, gue pakai sprint, kok ngangkatnya enteng banget. Dan yang lebih amazing lagi ketika gue lewatin jalan-jalan pound block gitu ya kan, gue pikir kan pasti akan ada getaran yang cukup bikin bumpy kan di bahu gue. Ternyata ya itulah teknologi di Fuse itu yang ada di handlebar dan di seat post itu memang ngeredam, dan itu cukup nyaman. Ngebayangkan kalau nanti lu goes atau gua goes nanti ribuan kilometer, itu pasti sangat membantu buat performa gue. Kalau downsize, gue memang sepeda sebelumnya juga gue selalu lebih memilih downsize, satu size di bawah size pada umumnya tinggi badan gue. Kenapa ya? Memang karena gue tuh memang suka sepeda itu lebih mudah dikontrol. Karena kalau sepeda lebih kecil, biasanya gue lebih kayak untuk manuver, itu akselerasi itu jauh lebih nyaman, lebih enak dikontrolnya. Selain itu juga downsize itu pasti secara bobot pasti jauh lebih ringan, yang dimana itu akan membantu gue di saat lagi segmen-segmen tanjakan. Dan secara akselerasi juga kalau lu pilih size yang di bawah satu size downsize itu pasti lebih agresif. Kalau gue bilang sih untuk ultra cycling, Shimano Di2 105 udah cukup ya. Karena kan kita bicara goes endurance jarak jauh, yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan akselerasi perpindahan seating yang cepat seperti race pada umumnya seperti kriterium atau road race, tapi yang kita butuhin adalah durability. Nah, gue lihat di sini 105 secara durability cukup baik, dan ditambah lagi juga dia udah elektrik, jadi ini memang menghemat tenaga lu, karena bener-bener ketika lu pakai yang mechanical itu cukup menguras energi ya. Mungkin kalau jaraknya 50 kilo mungkin nggak ada masalah, tapi kalau udah ribuan kilometer, gua rasa ini sangat membantu dengan adanya elektrik dia itu ini. Di tahun ini ada beberapa event nasional yang cukup bergengsi. Salah satunya adalah East Java Journey 1500 kilo yang akan diadakan di tanggal 26 Februari. Itu salah satunya. Dan yang kedua ada di bulan Agustus, Bentang Jawa. Itu juga sama 1500. Sisanya ada beberapa event Audax Indonesia yang gue ikuti.